Aku cinta Nabi, aku rindu Nabi, aku ingin syafaat Nabi. Subuh ngorok, zuhur kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah akan semua nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih dengan rasa syukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah bagian daripada barisan umat Nabi Muhammad yang kelak dapat syafaatnya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pengajian kita tentang akhlak seorang muslim. Tema kita adalah akhlak seorang muslim. Di bulan Rabiul Awal ini kita akan bahas akhlak seorang muslim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak cukup 40 atau 1 jam, 40 menit sampai dengan 1 jam tidak cukup menceritakan tentang Rasulullah. Maka karena biasanya pembahasan kita adalah akhlak seorang muslim, hari ini kita akan bahas akhlak seorang muslim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, umat, jika mereka mencintaiku, jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, maka aku akan mencintai mereka, mengampunkan semua dosa-dosa mereka, karena aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ayat 31 daripada surah Ali Imran ini jika kita rujuk tafsir Ibnu Katsir, maka dijelaskan di sana, Qul in kuntum tuhibbunallah, agar Allah mencintai kita, agar Allah menyayangi kita, agar Allah mengasihi kita, maka jalan agar sampai kepada kecintaan kepada Allah hanya satu. Jalan sampai kepada kecintaan kepada Allah adalah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada kecintaan yang sempurna kepada Allah kecuali dengan melalui Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Bagaimana caranya mengikuti Rasulullah? Itu dengan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Maka akhlak seorang muslim adalah mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW bersabda, riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul mengatakan, Bapak Ibu, tak beriman salah seorang daripada kalian sebelum kalian mencintaiku, min walidi, melebihi cinta kepada ayah ibu kalian, wa walidihi, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan melebihi cinta kalian kepada semua manusia.
Kita tentu Bapak Ibu cinta kepada ayah ibu kita, pasti. Kita pasti cinta kepada anak-anak kita, pasti. Dan kita cinta kepada orang-orang terdekat kita, sahabat kita, pasti. Tapi la yu'minu ahadukum, kita belum beriman sebelum kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada siapapun. Hadirin cintai, satu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kapan datang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW adalah seorang hamba di mana perkara-perkara gaib, yaitu hari kiamat kapan datangnya, Rasul pun tak tahu. Rasul hanya menjawab, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Di ujung-ujung daripada hadis itu Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka mari Bapak Ibu, tentu kita semua yang hadir ini ingin kelak dekat dengan Nabi Muhammad. Betul Bapak Ibu? Ada enggak cita-cita kita semua yang hadir ini kelak bisa menatap wajah Nabi? Bapak Ibu pernah nggak punya cita-cita kelak di kehidupan akhirat bisa bertemu dengan Nabi, bisa menatap wajah Nabi, bisa mendengar suara Nabi, ikut barisan Nabi, atau berada di samping Nabi, atau berada dekat dengan Nabi? Pasti kita semua yang hadir ini memimpikan, mendambakan, mengharapkan kelak bisa bertemu dengan Nabi dan kelak mendapatkan syafaat Nabi dan kelak bisa mendapatkan air minum daripada telaga Nabi di hari mahsyar, hari yang panas, hari yang menegangkan, hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan daripada Allah dan syafaat Rasulullah. Maka kita impikan semua itu. Maka Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kita jadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cintai. Dalam kitab Tamhihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Laid As-Samarqandi, dijelaskan di sana 3 kebahagiaan seorang muslim di akhirat. 3 kebahagiaan seorang muslim di akhirat. Yang pertama, bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua, bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, bisa bertemu dengan kerabat keluarga kita, istri kita, anak-anak cucu kita, ayah ibu kita, mertua kita, bertemu di surga, bertemu di kehidupan abadi yang penuh kenikmatan. Maka dari itu Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, mari, mungkin kita tidak punya harta yang berlebih untuk dekat dengan Rasulullah. Dengan apa? Ana wa kafilul yatimi hada, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini dekatnya nanti di hari kiamat, di akhirat. Mungkin kita tidak ada memelihara anak yatim. Mungkin kita karena keterbatasan kemampuan, kita hanya memelihara anak-anak kita sampai selesai S1, S2, S3. Ada Bapak Ibu memelihara anak yatim di rumah? Dipelihara daripada dia belum baligh, ya, sampai dia selesai, sampai dia mandiri, sampai dia betul-betul bisa mengurus hidupnya sendiri. Wow, itulah orang yang memelihara. Jadi orang yang memelihara anak yatim itu bukan yang ngasih santunan sekali setahun sebenarnya. Itu namanya sedekah kepada anak yatim. Tapi memelihara sama seperti memelihara anak ayam. Dari kecil dipelihara sampai besar. Itu namanya memelihara. Kalau cuma kasih makan sekali, kita semua orang bisa pas lewat rumah kita kasih makan, udah. Pas lewat rumah kita kasih kacang, udah. Itu ngasih makan, bukan memelihara. Yang memelihara adalah belum menetas, udah dipeliharanya, dijaganya itu telur. Udah netas, oh dipeliharanya, dikasih sangkar, dikasih lampu supaya hangat.
Udah agak bisa berjalan, oh dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai bisa manfaat. Begitu juga memelihara kambing, daripada dia lahir berdarah, berlendir, dilap, sampai dengan kambing itu bermanfaat untuk diakekohkah, dikurbankankah. Nah, mungkin kita tidak ada memelihara anak yatim. Rasul mengatakan, ana wa kafilil yatimi hada, aku yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Mungkin kita tidak melakukan amal ini karena keterbatasan harta dan juga waktu dan juga kondisi. Tapi ada caranya bersama dengan Rasul begini di dalam surga. Almar'u ma'aman ahabba. Cintai Rasulullah, cintai Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di antara rukun daripada rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadah agar sah keislaman kita. Tak cukup satu syahadah, tak cukup hanya mengakui Allah adalah Rabb sesembahan yang patut untuk disembah, yang pantas untuk sembah, yang layak untuk disembah, tapi juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang harus kita ikuti, kita akui, kita teladani, kita cintai. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka ada orang-orang yang ingkar sunnah, ya, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah. Dia mengaku Islam, dia mengaku Islam, agamanya Islam, tapi setelah Rasul wafat mereka mengatakan tak perlu lagi dengan Nabi. Nabi udah meninggal, Nabi sudah mati, tak perlu lagi, kita cukup Al-Quran saja, kita cukup kepada Allah saja, tak perlu lagi Rasul. Rasul sudah mati, selesai sudah. Ini namanya kelompok-kelompok ingkar sunnah, tidak sah keislaman kalau Rasulullah SAW hilang daripada hati kita. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kita cintai Rasulullah SAW. Sekarang akhlak seorang muslim, yaitu berakhlak kepada Rasulullah, yaitu mencintai Rasulullah. Pertanyaan mendasar, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Kadang-kadang cinta banyak yang palsu. Bu, oh ibu, pernah tidak menjadi korban cinta palsu? Katanya cinta, aku mencintaimu sayang, I love you mertubi-tubi. Itu hari Senin pagi, hari Senin sore, tampar istri yang dicintainya. Aku mencintaimu sayang, I love you mertubi-tubi. Ayam kau, cicak kau. Katanya cinta, tapi kelakuannya tidak menunjukkan cinta. Jadi yang namanya cinta tidak cukup hanya di bibir saja. Kalau hanya di bibir saja, berbeda dengan perbuatan-perbuatannya dan implikasi dalam kehidupan nyata, itu namanya caleg. Tapi bukan caleg di sini. Bibirnya mengatakan ini, tapi perbuatannya melakukan kemungkaran. Bapak yang tercinta rahimakumullah, maka cinta itu harus sesuai antara ucapan, isi hati, dan perbuatan sehari-hari. Bohong namanya kita cinta, tapi kita tidak menunjukkan rasa cinta dalam perbuatan. Maka begitu pun ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka kita fokus kepada cinta kepada Nabi. Akhlak seorang muslim adalah cinta kepada Nabi. Ada beberapa bukti cinta kepada Nabi. Yang pertama, kenali Nabi Muhammad SAW. Mari kita kenali Nabi Muhammad SAW. Sebuah lirik lagu yang mungkin Bapak Ibu tak asing dan pernah mendengar, atau mungkin sebagian hafal. Lagu Indonesia yang berbunyi, tak kenal makanya tak sayang,
Tak sayang, makanya tak cinta. Saya tak pandai nyanyi. Kalau Ustadz Aman Bahri, imam kita, biasanya kori-kori itu ya aman biasanya ya. Masalah-masalah seni, suara. Jadi nggak saya teruskan nyanyinya. Sampai situ saja. Itu lirik lagu betul. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Ibu cinta tidak pada suami? Ibu cinta sama suami? Cinta, tegas itu. Bapak cinta sama istri? Agak ragu. Ya Allah, jawabannya meragukan. Cintalah, masa tidak? Apa bukti ibu cinta sama suami? Jadi tidak cukup hanya di bibir saja. Di antara bukti ibu cinta pada suami adalah kenali suami. Dan ibu yang mencintai suami pasti sudah mengenali suami. Begitu banyak, betul? Kita coba identifikasi seberapa dalam ibu mengenali suami. Ibu tahu nama lengkap suami? Pasti. Tolong jawab, Bu. Kita sedang bicara. Ibu tahu nama lengkap suami? Ibu tahu siapa nama bapak suami ibu? Mertua? Nama ibunya? Berapa suami ibu bersaudara tahu? Saudara-saudara suami ibu di mana saja tinggalnya tahu? Paman suami ibu, jadi mertua ibu punya saudara, ibu tahu? Tahu. Kampung halaman asal lahir daripada suami ibu tahu? Makanan kesukaan suami ibu tahu? Makanan, minuman yang paling disukai suami ibu tahu? Kopi atau teh? Kopi. Daripada baju-baju di rumah ada 2 lemari daripada baju ibu tahu pakaian yang paling dia favoritkan? Tahu. Sepatu ada 7 pasang di rumah, ibu tahu mana yang paling dia sukai? Warna yang paling dia gemari ibu tahu? Sifat-sifat spesial yang ada pada diri suami pasti ibu tahu. Dan sifat-sifat negatifnya tahu. Ada kekurangan-kekurangan daripada perbuatannya ada, tahu. Wow. Betul-betul ibu cinta kepada suami. Itu bukti cinta. Di antara bukti cinta, kita kenal orang yang kita cinta. Mustahil kita mencintai seseorang yang tak kita kenal. Inilah yang dihadapkan kepada kita di zaman hari ini, di zaman 4.0, di zaman milenial, di mana anak-anak zaman sekarang lebih mengenal Raffi Ahmad daripada Nabi Muhammad, lebih mengenal Atta Halilintar daripada Nabi Muhammad, lebih mengenal artis-artis Korea daripada Nabi Muhammad. Sehingga anak-anak kita sekarang gaya-gaya yang mereka tiru adalah yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia fans. Ngefans dengan Ariel Peter Pan, ditiru gaya rambutnya. Waktu dia itu zaman sekarang. Karena apa? Mereka lebih mencintai Raffi Ahmad, lebih mencintai Atta Halilintar, lebih mengenal daripada orang-orang yang tidak layak untuk dicintai. Karena mereka tidak mengenal sosok manusia. Kalau anak-anak zaman sekarang, ketika ditanya kepada mereka siapa superhero, mereka akan jawab Ultraman, Batman, Iron Man, Iceman, apa lagi superhero, Captain America, Spiderman. Apa lagi bu superhero film-film tuh banyak ya. Itulah menurut mereka superhero. Kenapa Batman, Iron Man, Spiderman, Iceman, kenapa itu yang menjadi superhero mereka? Karena mereka tidak kenal sosok superhero yang sesungguhnya, yaitu Rasulullah. Kalau kita baca kisah Nabi Muhammad, kita kenali daripada dia lahir sampai dengan wafatnya, bagaimana Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi panutan,
sudah bergerak al-amin. Nabi Muhammad sejak kecil, sejak remaja sudah menjadi tempat bertanya, tempat penyelesaian masalah masyarakat. Ada masalah peletakan Hajar Aswad, mereka saling membunuh, saling kelahi, saling berperang gara-gara peletakan Hajar Aswad. Kami yang lebih berhak. Nabi Muhammad masa remajanya sudah peletakan Hajar Aswad yang mulia, menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat. Sampai ketika dia diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, dia dimaki, dicaci, diusir dari kampung kelahirannya. Tapi Nabi Muhammad tetap berjuang, dia berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah ada orang-orang kuat yang masuk ke dalam Islam, dia mulai berdakwah dengan terang-terangan. Disinilah puncak penderitaan Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berdakwah terang-terangan. Nabi Muhammad diperangi dan para sahabat diludahi, disakiti. Bahkan ada sahabat-sahabat yang terbunuh. Kemudian mereka diboikot selama 2 tahun lamanya, sampai istrinya sakit, sampai pamannya sakit, dan sampai meninggal akibat dari boikot, kelaparan umat Islam. Pindah ke Madinah. Di Madinah Nabi Muhammad SAW membangun sebuah peradaban baru, kekuatan baru. Kemudian berperang di perang Badar, di perang Uhud, di perang Hunain. Akhirnya Islam jaya dengan penuh perjuangan. Dengan perjuangan Nabi ini, ada seseorang non muslim membuat sebuah buku 100 orang yang paling superhero dalam sejarah hidup manusia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Di dalamnya tidak ada Iron Man, tidak ada Batman, tidak ada Spiderman. Nabi Muhammad superhero nomor 1. Jadi bagaimana timbul cinta seperti ini kalau kita tidak baca sirah Nabi, tidak baca perjuangan Nabi? Bahkan sudah banyak sekali lagu-lagu tentang bagaimana mengenal Nabi, bagaimana mengenal nasab Nabi, bagaimana mengenal keluarga-keluarga Nabi. Itulah yang terjadi hari ini. Sebenarnya bukan hari ini saja, tetapi sudah berjalan sejak lama bahwa kita dijauhkan daripada Rasulullah SAW. Maka bagaimana cara mengenal Nabi? Ikuti sirah Nabi, sejarah Nabi dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah. Bagaimana cara mengenal Nabi? Beli buku tentang Nabi, buku sirah Nabawi. Apalagi ada satu buku yang sangat bestseller berjudul Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu banyak dijual di Gramedia, di toko-toko buku, apalagi di online lebih murah biasanya. Kita harus punya buku di rumah tentang sejarah Nabi dari sebelum lahir sampai wafatnya. Ada buku tentang Nabi di rumah, Pak? Bapak Ibu, ada enggak buku tentang Nabi Muhammad di rumah, orang yang paling kita cintai? Atau jangan-jangan buku sains teknologi, buku pebisnis ulung, buku ekonomi? Berapa lemari buku di rumah, Bu? Berapa lemari buku di rumah, Bu? Ada? Di rak-rak buku ada buku? Ada simpanan Bapak koleksi buku? Di antara 1 lemari buku itu ada enggak buku tentang Nabi? Ada. Alhamdulillah, itu salah satu kita mengenal Nabi, itu membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Hadirin Allah cintai, yang kedua, akhlak kepada Nabi adalah mencintai Nabi. Bukti cinta pada Nabi yang pertama adalah kenali Nabi. Yang kedua, Bapak Ibu tercinta, adalah Nabi Muhammad itu Rasul. Rasul itu artinya secara bahasa pembawa risalah. Rasul itu apa, Bapak Ibu? Pembawa risalah. Risalah apa yang dibawa Rasul? Risalah Islam. Maka bukti cinta kepada Nabi yang kedua adalah ikuti risalah Nabi. Apa risalah Nabi tadi, Bapak Ibu? Islam. Jalankan yang dibawa Nabi, yaitu Islam.
Dan ini pula lah risalah yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul yang diutus sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Tirmidzi dijelaskan bahwa jumlah Nabi dan Rasul adalah 124.000. Banyak Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul 124.000 itu ada 313 yang bergelar Nabi sekaligus Rasul. Sedangkan yang lainnya hanya Nabi. Beda, Nabi dan Rasul beda. Kalau Nabi dapat ilham, dapat petunjuk, dapat wahyu untuk dirinya, untuk diamalkan, untuk dia bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau Rasul dapat wahyu, dapat petunjuk, itu harus didakwakan, harus disebarkan. Di antara 313 Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi yang wajib kita imani. Itulah yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, sampai dengan Isya, dan terakhir khataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul-Rasul Allah itu beragama Islam semua, membawa risalah keislaman semuanya. Mana ada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul beragama Buddha? Gak ada. Agama Kristen baru lahir Kristen tuh. Mana ada agama Kristen dulu? Apalagi Protestan baru aja itu. Di masa-masa Romawi. Zaman dulu mana ada agama-agama yang lain kecuali Islam saja. Agama Ibrahim agama Islam, Hanifah Muslimah. Agama Nabi Musa agama Islam, agama Nabi Isa agama Islam. Ya, hadirin Allah cintai, membawa Islam, membawa risalah keislaman. Maka bukti cinta kepada Nabi yang kedua adalah ayo ikuti risalah yang dibawa Nabi, yaitu Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Ikuti Islam dengan keseluruhan, jangan setengah-setengah, jangan yang lain dikerjakan, yang lain ditinggalkan, jangan comot-comot, jangan pilih-pilih, kerjakan semua dalam Islam, semua syariat Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, yang 5 ini terutama: syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, wa aqamas shalah, wa ita zakah, wa hijjul baiti, wa shaum ramadan. Nih, tidak boleh pilih-pilih, ini satu kesatuan. Kalau kita tinggal yang lain dengan sengaja, batal keislaman kita. Namanya rukun Islam. Kalau sengaja kita tinggalkan salah satunya, batal keislamannya. Begitu rukun sholat. Rukun sholat dalam mazhab Syafi'i 13. Kalau sengaja kita tinggalkan ruku, nggak usah ruku lah sekarang nih. Sekali-sekali nggak ruku. Kenapa rupanya? Masa tiap hari ruku? Aku sholat subuh nih nggak usah ruku deh, langsung sujud aja lah. Habis baca ayat setelah Al-Fatihah langsung sujud aja lah, nggak usah ruku. Sengaja dia. Sah nggak sholatnya Bapak Ibu? Meninggalkan rukun dengan sengaja? Tak sah. Nah, maka dari itu hadirin cintai, mencintai Rasulullah. Yang kedua adalah ikuti risalah Nabi, yaitu Islam. Yang pertama tentang tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita harus benar. Jangan sampai keyakinan dan akidah kita sesat, akidah kita melenceng. Ini hal yang paling urgen, hal yang tak bisa ditawar-tawar. Tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, jangan sampai melenceng. Yang kedua, sholat. Bapak Ibu ngaku cinta Nabi. Aku cinta Nabi, aku rindu Nabi, aku ingin syafaat Nabi. Subuh ngorok, zuhur kerja, asar di perjalanan, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Aku cinta Nabi. Zuhur tinggal, aku ingin syafaat Nabi. Asar tinggal, saya khawatir cinta kita palsu pada Nabi. Karena bukti cinta yang kedua kepada Nabi adalah ikuti risalah yang dibawa Nabi. Itu risalah Islam.
Katanya cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, ikut syafaat Nabi, tapi memperkaya diri, tidak bayar zakat, infak, sedekah yang diwajibkan atas dirinya. Di bagian daripada harta kita itu ada hak orang lain 2,5%. Keluarkan. Jangan sampai kita memperkaya diri, memperkenyang diri. Maka Islam ini agama yang universal. Tidak hanya mengatur tentang bagaimana hubungan kepada Allah, tapi bagaimana harta kita itu bisa menolong orang lain. Maka tidak beriman seseorang di antara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai orang lain. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, itu risalah Rasulullah, risalah Nabi, apalagi salat. Salat ini risalah Islam yang paling utama. Inna awwalu yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab adalah salat. Sehingga Rasul bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkas salat. Pembeda mukmin dengan kafir bukan jenggot. Pembeda mukmin dengan kafir bukan kopiah. Kalau jenggot, banyak orang kafir berjenggot. Kalau kopiah, orang Yahudi berkopiah. Orang-orang Nasrani banyak pakai peci hitam. Pembeda mukmin dengan kafir bukan jubah. Pembeda mukmin dengan kafir bukan serban. Pembeda mukmin dengan kafir salat. Ini risalah utama yang dibawa Nabi. Jangan tinggalkan. Itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bukti cinta pada Nabi adalah ikuti sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Segala yang diucapkan Nabi, segala yang diperbuat Nabi, segala hal-hal yang disetujui Nabi. Diperbuat Nabi ini dalam kehidupan kebiasaan itu juga disebut dengan sunnah nantinya. Maka Rasul bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Beramal, amal itu tidak hanya sholat, amal, segala perbuatan akan sia-sia kalau tidak ikut sunnah Nabi, kalau tidak ikut contoh dari Nabi. Sebaliknya, kalaulah Rasul mengatakan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun, amal atau perbuatan-perbuatan kita dalam aktivitas kita tak akan bernilai apa-apa tanpa ikuti sunnah. Berarti semua aktivitas kita kalau ikut Nabi, mencontoh Nabi, maka bernilai ibadah. Makan mubah, makan hukumnya mubah. Boleh makan, tak berdosa kalau tak makan. Kalau makan hukumnya wajib, kasihan orang-orang yang payah makan. Banyak orang di Somalia, di Afrika yang berada pada garis kemiskinan, garis merah. Banyak orang yang sampai busung lapar, gizi buruk. Jadi makan itu hukumnya apa Bapak Ibu? Mubah. Boleh-boleh saja. Mubah itu dalam fikih, hukum taklif, dikerjakan silakan, dikerjakan juga, tak makan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita makan dan minum ikut dengan Nabi, berubah hukumnya, tidak mubah lagi. Tapi sunnah. Apa itu sunnah? Berpahala, bernilai ibadah, bernilai ibadah. Tidur itu mubah, tidur mubah. Tapi kalau tidur ikut sunnah Nabi, tidur bernilai ibadah. Ayo ikuti sunnah Nabi. 4 Maret 2009 saya masuk Islam, 14 tahun yang lalu. Banyak hal yang membuat saya tertarik masuk Islam. Banyak. Di antara hal-hal itu, saya dulu suka belajar Islam ketika masih SMP. Kawan-kawan saya rata-rata Nasrani. SMP saya di Toba Samosir, SMP swasta rakyat Meranti Timur, itu nama SMP saya. Jadi kalau orang-orang Islam tuh belajar agama, saya tetap di dalam. SMA apalagi, SMA negeri, sudah pindah ke Asahan, Bandar Pulau. Nah, itu banyak orang Islam tuh. Jadi kalau orang-orang Islam tuh belajar agama di kelas, orang Kristen kan agama lain boleh keluar,
dan boleh di dalam. Sama dengan sekolah-sekolah Pekanbaru gitu juga. Di sekolah-sekolah negeri yang Kristen itu keluar. Kalau banyak orang Kristennya banyak, ada khusus nanti sekali sepekan ada guru agama. Tapi kalau sedikit biasanya ya mereka mengambil nilai dari gereja untuk nilai agama di rapor. Kebanyakan begitu. Tapi saya tetap di dalam 3 SMA itu karena saya suka belajar Islam. Sehingga saya banyak mengetahui tentang bagaimana Islam. Apalagi materi-materi SMP, SMA kan tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari biasanya. Sehingga saya kagum dengan Islam yang saya tidak dapati di agama saya yang lama. Yaitu semua perkara-perkara di dalam kebiasaan sehari-hari ada contoh dari Nabi. Dari perkara kecil sampai perkara besar ada contohnya dari Nabi. Tidur, cara makan semuanya dicontohkan oleh Nabi. Semuanya menjadi hal-hal yang sangat penting dan mendasar di dalam agama ini. Contohnya ada sunnah sebelum tidur. Ini kita membuktikan cinta nih ya. Jadi kita sedang membuktikan cinta pada Nabi. Bukti pertama tadi Bapak Ibu apa? Mengenali Nabi. Kedua Bapak Ibu, ikuti risalah Nabi. Yang ketiga, ikuti sunnah Nabi. Nah, kita buktikan cinta dulu. Seberapa cinta kita kepada Nabi dilihat daripada seberapa komitmen kita mengamalkan apa yang dilakukan Nabi. Sunnah sebelum tidur berwudu. Bapak Ibu, sunnah sebelum tidur apa? Berwudu. Sekarang pertanyaannya adalah ini kuesioner kecil-kecilan Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaan sunnah wudu sebelum tidur Bapak Ibu setiap hari? Jawabannya 4. Silakan jawab sendiri. A. Selalu. B. Sering. C. Jarang. D. Tak pernah. Selalu itu kalau 7 hari 1 pekan 7 hari 7 harinya wudu terus sebelum tidur, tidak ada yang tinggal. Itu namanya selalu itu. Kalau sering, banyakkan yang iya daripada anda. Sepekan 7 hari 5 hari dia wudu sebelum tidur, 2 harinya lupa. Itu namanya sering. Banyakan yang iya daripada anda. Jarang, banyakan yang enggak daripada iya. Dari 7 hari yang wudu sebelum tidur paling 2 kali 2 hari, 5 harinya tinggal. Itu namanya jarang. Kalau tak pernah 7 harinya enggak peduli dengan sunnah Nabi. Bagaimana Bapak Ibu? Tolong jawab dalam hati. Bagaimana pelaksanaan sunnah Nabi wudu sebelum tidur? A, B, C, atau D? Pasti ada jawaban. Itulah gambaran seberapa besar cinta pada Nabi. Sebelum tidur disunnahkan sholat sunat 2 rakaat, sholat tobat. Sebelum tidur disunnahkan sholat tobat 2 rakaat. Kenapa? Karena tidur itu mati Bapak Ibu. Tidur itu apa? Mati. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, kau telah menghidupkanku dari mati. Tidur itu mati. Sehingga karena tidur itu mati, wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum mati. Di antara sunnah taubat 2 rakaat. Bagaimana Bapak Ibu sunnah sebelum tidur? Salat sunnah taubat 2 rakaat sebelum tidur. A, B, C, atau D? Kemudian naik ke tempat tidur dengan berzikir. Al-Fatihah kah, ayat kursi kah, atau Al-Mu'awwizatain kah, silakan. Dan memposisikan posisi tidur menghadap kiblat sebelah kanan. Gimana Bapak Ibu tidur kita? Apakah selalu mencontoh posisi tidur Nabi? Bu, Bapak tidurnya telentang atau tengkurap? Bapak tidurnya bagaimana Bu? Telentang, tengkurap? Masya Allah.
Kemudian bangun tidur, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi pun diajarkan Nabi. Bayangkan ini agama apa ini? Agama seperti apa Islam ini? Masa masuk kamar mandi aja diatur sama nabinya? Oh, ini bukan agama sembarangan. Ini bukan agama kaleng-kaleng. Sampai masuk kamar mandi ada contohnya. Masuk kamar mandi, langkah pakai kaki kiri, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Karena kamar mandi itu sarang seton, jadi berlindung dari seton laki-laki dan perempuan. Bagaimana pengamalan sunnah ini Bapak Ibu? Tadi masuk kamar mandi tidak? Berapa kali sehari semalam kita masuk kamar mandi? Ada 5 kali? Pertanyaannya, bagaimana pengamalan masuk kamar mandi ini dalam keseharian Bapak Ibu? A, B, C, D, atau tak pernah peduli, main nyosor aja masuk? Itu biasanya nyosor masuk aja kamar mandi, tak ingat Nabi sama sekali. Itu seringan. Keluar kamar mandi, langkah pakai kaki kanan membaca gufronak. Bagaimana kalau keluar kamar mandi Bapak-bapak? Ingat gak sunnah ini? Aku mau keluar kamar mandi nih. Ada sunnah nabiku. Orang yang paling kucintai mencontohkan keluar kamar mandi. Aku contohkannya, langkah kaki kanan gufronak. Bagaimana pengamalan sunnah ini Bapak Ibu? Selalu? Sering? Jarang? Atau belas gak pernah? Selalu, ibu-ibu selalu ya. Ibu bapak-bapak pasti sudah ada jawaban. Kemudian selesai mandi biasanya ganti baju, buka baju. Sampai buka baju, pakai baju Nabi Muhammad, contohkan. Agama apa ini coba? Sampai baju-baju, buka baju, ganti baju aja diurus sama Nabi. Agama yang dasar sekali. Ketika kita buka baju, apa sunnah doanya? Tiap hari kita ganti baju, buka baju, betul? Cemana, ingat Nabi nggak waktu buka baju? Ingat Nabi dengan mengamalkan sunnahnya. Buka baju cemana Bapak Ibu zikirnya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Supaya seton itu tak lihat body kita, supaya seton itu tak nampak aurat kita. Udah selesai ganti baju Ibu, biasanya ganti baju yang paling cantik. Biasa udah selesai baju biasanya berkaca, betul Bu? Bercermin. Apalagi ibu-ibu nih, manusia cermin. Suka berkaca. Berangkat ke sini saja tadi sudah berkaca berapa kali? Laki-laki berkaca juga, tapi berkacanya cuma sekali. Cuman berkaca pecinya mereng atau lurus, itu aja paling. Kalau perempuan tidak cuman itu, alisnya gimana, sudah seimbang belum? Bulu matanya gimana, ada yang tidur atau sudah bangun semua? Bibirnya gimana, udah rata belum? Jilbabnya udah mereng, warnanya baju sama celana udah pas belum? Antara kesesuaian baju dengan gelang udah pas belum? Oh banyak. Jadi itu fitrah mereka Pak. Jadi kalau istri bapak suka berkaca, suka berdandan, itu fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Zuyyin, perhiasan. Istri itu perhiasan, wanita itu perhiasan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu perhiasan. Makanya kenapa perempuan itu perhiasan? Nampak betis saja sudah indah. Pak, gimana perempuan Pak? Nampak betisnya saja sudah? Wah, nampak. Oh, dia wali ya. Kalau wali itu memang tertutup pintu-pintu kemaksiatan ya. Kalau awak-awak nih masih digoda-goda terus Pak ya. Jalan pagi lihat kanan, wow, putih, lihat kiri, wow. Kalau wali-wali itu memang tertutup daripada maksiat ya. Perempuan itu perhiasan, sehingga nggak apa-apa berkaca. Tapi amalan perbuatan yang sering ibu lakukan yaitu bercermin, jangan sia-sia. Amalkan sunnahnya. Seharusnya ibu sudah hafal sunnahnya. Karena apa? Tiap hari bercermin.
Supaya bercerminnya dari mubah bernilai ibadah, amalkan sunnahnya. Apa bu? Doa bercermin. Wahai wanita-wanita calon-calon penghuni surga, doa bercermin tiap hari bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan wajah dan rupaku, cantikkanlah pula akhlakku. Jadi bu, yang kita minta dalam bercermin dua, wajah cantik, rupa, hati cantik. Sehingga banyak hari ini wanita tidak mengamalkan sunnah itu, sehingga wajah saja dipercantik, wajah saja dipercantik, sehingga tidak kekurangan orang cantik. Banyak orang cantik tapi sayangnya tidak berakhlak. Karena setiap hari wajahnya saja dipercantik, tapi akhlak lupa diminta agar dipercantik. Kalau wanita di sini udah cantik, berakhlak pula. Amin ya rabbal alamin. Kemudian udah selesai bercermin, udah selesai pakai baju, biasanya sebelum berangkat kita meja makan, makanan kecil, sarapan atau macam-macam. Di meja makan apalagi? Banyak sekali sunnah itu. Mulai daripada ambil yang terdekat. Kemudian kalau ada makanan yang kurang-kurang kita tak suka, jangan dicela Bapak Ibu. Ini kok kurang asin ini. Ini kok nggak enak ini. Ini kok banyak kali bawang putihnya ini. Kalau bercerita tentang bawang putih, saya teringat almarhum ayah saya ya. Ayah saya itu paling anti bawang putih. Paling anti bawang putih. Seiris pun kami buat bawang putih, ketahuan. Marah-marah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak boleh dicela. Cemananya kau masak ini. Sunnahnya adalah, kalau ada makanan kita tidak sesuai, tak pas, jangan dimakan. Gak usah bunyi-bunyi. Gak usah cerepet-cerepet. Bu, gimana Bapak bu? Sering bu komentar pedas tentang masakan ibu? Tidak, alhamdulillah. Kemudian makan pakai tangan kanan, duduk, ketika minum teguhkan 1, 2, 3 bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Maka disampaikan dalam sebuah ceramahnya Habib Hafsy mengatakan, kalau minum kita dengan cara itu, selama air itu masih mengalir pada tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, minum, makan, gak boleh berjalan-jalan. Tapi masih banyak orang Islam tak perhatikan yang remeh-temeh ini. Minum berdiri, pakai tangan kiri, tangannya minum, apanya telepon, ya Allah. Kemudian udah selesai makan, kita berangkat kerja, berangkat ke sekolah, meninggalkan rumah. Disunnahkan baca apa bu meninggalkan rumah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian naik motor, naik mobil, ketika kita sudah pengen udah mau ngegas motor, sudah mau ngegas mobil, sebelum melaju kita baca apa bu? Sunnahnya bu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika di perjalanan, apalagi pergi ke Sumatera Barat, ketika jumpa jalan menurun, apa sunnahnya bu? Subhanallah. Ketika naik jalan menanjak, apa sunnahnya bu? Allahu Akbar. Jadi ini agama bukan sembarang agama, bukan hanya bagaimana diatur menyembah Allah, tapi dalam hidup dan kehidupan kita ini betul-betul Islam rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Bapak yang tercinta rahimakumullah, sebagai penutup bukti cinta kepada Allah yang terakhir adalah banyak-banyak menyebut orang yang kita cintai. Ini bunyi selesai atau 10 menit lagi? Selesai. Itu perlu dikonfirmasi. Oke, jadi banyak-banyak bersalawat. Man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi asra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepada 10 kali. Bapak Ibu, sekali bersalawat, 10 kali Allah bersalawat.
Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan 10 salawat Allah bagi yang bersalawat sekali adalah 10 salawat Allah itu gimana Ustaz? 10 keberkahan Allah berikan kepada kita. Sekali kita bersalawat, 10 keberkahan Allah berikan kepada kita. Berarti kalau 100 kali bersalawat, 1000 keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan. Ada mungkin yang belum punya anak, sudah 5 tahun nikah, 6 tahun nikah, belum punya anak, banyak-banyak salawat. Siapa tahu kalau kita 100 kali bersalawat, 1000 kebaikan Allah berikan. Di antara 1000 kebaikan itu, salah satunya dikasih anak. Silakan, tidak masalah. Ustadz kok minta dunia bersalawat Ustadz? Dunia ini jalan menuju akhirat. Jangan fobia dengan dunia. Nah, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, banyak-banyak kita berselawat. Itulah bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat tausiah kita hari ini, yaitu akhlak seorang muslim, yaitu berakhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Banyak salah Bapak Ibu, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, kami mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.